Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidnal Manafi'a dari kelas RKS 1A dengan nomor absen 30. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS praktikum mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja, di sini saya sebagai absen 30 mendapatkan soal dengan skenario Rumah Sakit Nasional Digital yang dimana blok IP yang tersedia yaitu 172.125.0.0 menggunakan topologi area 0 yaitu area backbone, area 1 yaitu stub, area 2 yaitu standar. Kemudian langkah yang pertama yaitu saya akan menganalisis kebutuhan jaringan yang akan digunakan dan nanti akan dikonfigurasi. Untuk kebutuhan host pada setiap LAN itu saya membuatnya 30 karena dalam soal tidak ada batasan penggunaan host, dan untuk rumah sakit menurut saya 30 itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ini untuk menghubungkan antar router saya menggunakan hanya 2 host saja karena itu sudah cukup untuk menghubungkan 2 router. Kemudian untuk loopback saya hanya menggunakan 1 host saja. Selanjutnya yaitu perhitungan VLSM. Untuk LAN dengan 30 host kita membutuhkan 32 alamat, di mana satu untuk broadcast address dan satu nanti untuk network address. Di mana hasil dari perhitungan VLSM ini untuk LAN untuk 30 host nanti menggunakan prefix 27 atau bisa disebut dengan 255, 255, 255, 224. Kemudian untuk penghubung atau link antar router nanti hanya menggunakan 2 saja, 2 kebutuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, kita menggunakan 2 host, berarti kita membutuhkan 4 alamat karena satu untuk broadcast dan satu untuk network address dengan prefix yaitu 30. Selanjutnya loopback cukup hanya prefix 32 saja. Kemudian pembagian subnetnya seperti ini. Loopback seperti ini, dan ini adalah tabel IP address. Untuk interface-nya ini hanya nebak apa itu? Untuk interface-nya ini hanya perkiraan saja. Kemungkinan nanti bisa berubah pada saat konfigurasi, mungkin menggunakan fast ethernet atau apa, nanti bisa berubah. Ini untuk konfigurasi router 1 yang seperti inilah nanti kemungkinan IP tabelnya. Kemudian untuk router 2, router 3, router 4, dan terakhir ini ada IP pada semua PC. Kemudian kita akan lanjut ke topologinya. Saya sudah membuat topologinya seperti ini, di mana area 1 ini sebagai stub, dan dalam soal ini sebagai Pontianak, daerah Pontianak. Kemudian di warna biru, area biru ini merupakan area backbone atau pusatnya. Kemudian area 2 yaitu area standar. Kemudian langsung saja untuk konfigurasinya. Dikarenakan kita tidak boleh menyentuh atau membuka langsung CLI dari tiap-tiap router, maka kita akan menggunakan laptop admin sebagai perangkat untuk mengkonfigurasi tiap router.
di mana nanti akan menghubungkan kabel konsol ke router dan membuka terminal. Langsung saja. Oh ya, mungkin untuk konfigurasi ini pada bagian ini nanti saya akan percepat karena mungkin butuh waktu sampai 1 jam atau lebih nanti. Maka dari itu, untuk menghindari rasa bosan para viewers, nanti saya akan percepat videonya. Dia azul é o sol e pra Cancún e Velangi. Todo mal dessa gente, plantão pé, colhei ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta. Olho na roupa, sente na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta. Dia azul, a mar é blue. Com a minha madame Excalibur, ela eu viajo pro sul. Dia azul, a mar é blue. Quem vigia não tá, me dá assinadeira. Mente fica lenta, dropa nesse gosto. Espera nada e eu já sou alguém. Terno 50 e filho de 100. Se dinheiro que fosse eu vivo bem. Eu disse que eu fui da raça neném. Sou mais um tenho pão, eu tô fichado e tá grande. Meus irmãos tá na cama, ando sem tempo pra cama. Esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça. Parei num gosto, abastecer minhas ideias por fortaleza. Milho antes na minha track, quero voar com esse jetpack. Me sentir mais livre, me sentir mais leve. Matando essa vibe, derrubando o jack. Obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelos get de coração. Essa música não saiu uma canção, levo pra minha mente com uma oração. Dia azul, a mar é blue. Dia azul é o sol e pra Cancún e Velangi. Todo mal dessa gente, plantão pé, colhei ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta. Olho na roupa, sente na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta. Dia azul, a mar é blue. Com a minha madame Excalibur, ela eu viajo pro sul. Dia azul, a mar é blue. Quem vigia não tá, me dá assinadeira. Mente fica lenta, dropa nesse gosto. Espera nada e eu já sou alguém. Terno 50 e filho de 100. Se dinheiro que fosse eu vivo bem. Eu disse que eu fui da raça neném. Sou mais um tenho pão, eu tô fichado e tá grande. Meus irmãos tá na cama, ando sem tempo pra cama. Esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça. Parei num gosto, abastecer minhas ideias por fortaleza. Milho antes na minha track, quero voar com esse jetpack. Me sentir mais livre, me sentir mais leve. Matando essa vibe, derrubando o jack. Obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelos get de coração. Essa música não saiu uma canção, levo pra minha mente com uma oração. Dia azul, a mar é blue. Dia azul é o sol e pra Cancún e Velangi. Todo mal dessa gente, plantão pé, colhei ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta. Olho na roupa, sente na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta. Dia azul, a mar é blue. Com a minha madame Excalibur, ela eu viajo pro sul. Dia azul, a mar é blue. Quem vigia não tá, me dá assinadeira. Mente fica lenta, dropa nesse gosto. Espera nada e eu já sou alguém. Terno 50 e filho de 100. Se dinheiro que fosse eu vivo bem. Eu disse que eu fui da raça neném. Sou mais um tenho pão, eu tô fichado e tá grande. Meus irmãos tá na cama, ando sem tempo pra cama. Esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça. Parei num gosto, abastecer minhas ideias por fortaleza. Milho antes na minha track, quero voar com esse jetpack. Me sentir mais livre, me sentir mais leve. Matando essa vibe, derrubando o jack. Obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelos get de coração. Essa música não saiu uma canção, levo pra minha mente com uma oração. Dia azul, a mar é blue. Dia azul é o sol e pra Cancún e Velangi. Todo mal dessa gente, plantão pé, colhei ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta. Olho na roupa, sente na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta. Dia azul, a mar é blue. Com a minha madame Excalibur, ela eu viajo pro sul. Dia azul, a mar é blue. Quem vigia não tá, me dá assinadeira. Mente fica lenta, dropa nesse gosto. Espera nada e eu já sou alguém. Terno 50 e filho de 100. Se dinheiro que fosse eu vivo bem. Eu disse que eu fui da raça neném. Sou mais um tenho pão, eu tô fichado e tá grande. Meus irmãos tá na cama, ando sem tempo pra cama. Esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça. Parei num gosto, abastecer minhas ideias por fortaleza. Milho antes na minha track, quero voar com esse jetpack. Me sentir mais livre, me sentir mais leve. Matando essa vibe, derrubando o jack. Obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelos get de coração. Essa música não saiu uma canção, levo pra minha mente com uma oração. Dia azul, a mar é blue. Dia azul é o sol e pra Cancún e Velangi. Todo mal dessa gente, plantão pé, colhei ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida
nesse bus, mas espera nada e eu já sou alguém. Dessa sociedade, filho Vicente. Dinheiro que fosse eu fico bem. Já disse que eu sou da raça neném. Sou mais um tenho pão, eu tô fechado, Instagram. Meus irmãos tá na cama, ando sem tempo pra cama. Esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça. Parei num post, abastecer minhas ideias por fortaleza. Milho antes na minha track, quero voar com esse jetpack. Me sentir mais livre, me sentir mais leve. Matando essa vibe, derrubando o jack. Obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelos get de coração. Essa música não saiu uma canção, levo pra minha mente com uma oração. Dia azul, a mar é blue. Ah, 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 ah. Um dia azul tenho som e pra Cancún e Velange. Todo mal dessa gente, planta um pé, colhei ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta. Olho na roupa, senti na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta. Dia azul, a mar é blue. Setelah kita mengkonfigurasi semua router dengan konfigurasi dasar, memasukkan IP dan sebagainya, dan mengaktifkan telnet juga. Kemudian kita akan konfigurasi OSPF menggunakan jalur telnet yang telah kita buat tadi. Caranya yaitu kita akan mengakses lewat laptop sama seperti tadi, tapi kita akan mengaksesnya lewat switch. Yang pertama, kita akan memberikan IP terlebih dahulu kepada laptopnya agar nanti dapat berkomunikasi dengan router-router yang lain. Kita beri IP. Setelah kita memberi IP, kemudian kita coba tes ping dulu untuk mengetes apakah sudah tersambung dengan router atau belum. Kita lihat sudah tersambung, artinya kita bisa untuk melakukan telnet ke router 1. Kita masukkan password yaitu Cisco. Bisa kita lihat kita sudah masuk ke router 1. Kemudian langsung saja kita untuk mengkonfigurasi OSPF-nya. Kemudian kita lanjut untuk
telnet ke router 2, yaitu masuk ke sini.
setelah kita mengkonfigurasi OSPF, kemudian kita akan mengecek apakah sudah benar. Yang pertama yaitu kita akan mengecek show IP OSPF connector. Di sini sudah terlihat di mana tetangga dari router 1 yaitu ada router 2 dan router 3 dengan ID masing-masing 2 dan 3. Kemudian kita akan mengecek di sini tidak ada DR maupun BDR karena yang digunakan ini bukan multi. Kenapa di sini tidak muncul DR atau BDR? Karena semua koneksi antar router yang saya buat ini menggunakan serial point to point. Sedangkan untuk BDR itu hanya dipilih pada jaringan multi akses, misalnya Ethernet yang berisi beberapa router. Karena di sini saya hanya menggunakan satu router saja, tidak ada multi akses, maka tidak muncul DR atau BDR. Kemudian kita lanjut ke show IP OSPF. Nah, yang menjelaskan bahwa ini ABR yaitu pada bagian it is an area border router atau ABR ini menunjukkan bahwa router 1 itu merupakan ABR. Kemudian selanjutnya yaitu show IP route OSPF. Ini sudah terlihat. Kemudian lanjut show IP OSPF interface grid. Di sini itu sudah terlihat, namun tidak terlihat bahwa FA0 itu sebagai passive interface. Karena pada router ini saya menggunakan router PT router di mana pada versi router ini memang tidak dimunculkan passive interface. Namun dapat dilihat pada menggunakan namun kita bisa lihat menggunakan perintah show running config. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya passive interface yaitu FA00. Selanjutnya kita masuk ke router kedua.
kita akan mengecek show IP OSPF neighbor. Sudah terlihat dua tetangga dari router 2. Kemudian show IP OSPF di sini juga terlihat bahwasannya router 2 merupakan ABR atau area border router. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwasannya router 2 merupakan router ABR. Kemudian lanjut ke show IP OSPF root OSPF. Selanjutnya show IP OSPF interface brief. Sudah terlihat bahwasannya ini, namun untuk membuktikannya sama seperti tadi. Maaf. Passive interface FA0 sudah tertulis di sini. Kita lanjut ke router keempat dulu. Karena router keempat itu sejalur dengan router 2, jadi tidak usah bolak-balik ke router 1 lagi. Yang pertama yaitu show IP OSPF neighbor. Sudah ada tetangganya yaitu router 2, karena ini cuma bertetanggaan dengan router 2 saja. Selanjutnya yaitu tidak ada tulisan ARP-nya, karena ini bukan merupakan router ARP. Kemudian show IP root OSPF dan show IP OSPF interface brief. Di sini juga sudah terlihat bahwa passive interface yaitu FA00. Kemudian kita balik ke router pertama dan kita telnet ke router ketiga, yaitu router yang ada di sini. Yang pertama show IP OSPF neighbor. Di sini akan terlihat tetangga atau neighbor dari router 3, yaitu hanya bertetanggaan dengan router 1 saja. Setelah itu show IP OSPF. Ini juga bukan merupakan ARP, maka dari itu tidak ada tulisan ARP di sini. Selanjutnya
kemudian dan untuk mengecek passive interface yaitu FA00. Jika sudah semuanya, sekarang kita akan mencoba ping dari PC3 dimana 02 yaitu IP dari PC1, kemudian kita ping lagi ke IP selanjutnya yaitu 34. 34 merupakan IP dari PC2, kemudian dari ke PC4 yang IP-nya 98. Di sini sudah terlihat bahwasannya semua PC dapat terhubung dan saling berkomunikasi. Kemudian apa itu ABR, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan apa perannya dalam OSPF multi area. ABR yaitu kepanjangan dari area border router. Gampangnya yaitu ABR itu merupakan router yang menghubungkan dua router atau lebih dalam area OSPF, di mana salah satu area tersebut harus merupakan area backbone atau tulang punggung, bisa disebut tulang punggung. Fungsinya yaitu ABR sebagai penghubung agar informasi routing dapat dipertukarkan antar area. Ibaratnya ABR itu sebagai jembatan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Yaitu kita dapat mengetikkan perintah yaitu show IP OSPF tadi. Kemudian ada tulisan it is an area border router. Ya, itu menunjukkan bahwa router tersebut yaitu router ABR. Kemudian perbedaan standar area, stop area, dan NSSA serta kapan masing-masing digunakan. Standar area yaitu menerima semua informasi routing OSPF termasuk route antar area. Nah, standar area digunakan pada jaringan yang membutuhkan akses pada seluruh jaringan OSPF. Kemudian stop area yaitu tidak menerima external route dan biasanya hanya menerima default route dari ABR atau area border router tadi. Kemudian stop area ini digunakan pada jaringan cabang yang sederhana agar routing table lebih kecil dan proses routing lebih ringan. Yang terakhir yaitu NSSA. NSSA ini sebenarnya mirip dengan stop area, tetapi tetap dapat menghubungkan jaringan eksternal melalui ABR. Ini digunakan jika area cabang membutuhkan akses ke jaringan eksternal tanpa menjadi standar area. Mengapa passive interface penting dan apa yang terjadi jika tidak dikonfigurasi? Passive interface digunakan agar interface LAN tidak mengirim paket Hello OSPF, tetapi jaringan tersebut tetap diiklankan ke OSPF. Mengapa ini penting? Karena pada interface LAN hanya terdapat PC dan switch, bukan router OSPF. Dengan menggunakan passive interface, dapat mengurangi lalu lintas Hello yang tidak diperlukan. Jika tidak dikonfigurasi, akibatnya yaitu router akan terus mengirim paket Hello pada interface LAN.
Perbedaan jumlah entry routing table antara router stub dan standar. Pada implementasi yang saya buat tadi, router ketiga berada pada stub area, router keempat berada pada standar area. Pada router ketiga yang berada di stub area, routing table lebih sederhana, kemudian tidak menerima semua route eksternal, hanya menerima default route dari ABR sebagai jalur menuju jaringan di luar area. Kemudian di router standar atau router keempat, itu routing table lebih lengkap, menerima seluruh informasi dari routing antar area atau eksternal, memiliki lebih banyak entry dibanding stub area. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.